Kita teruskan kepada Profesor Ismet Fanani dari Australia. Kami persilakan Prof. Ismet. Terima kasih Prof. Fasli dan Burmalis Ilyas yang kedua-duanya tidak lelah-lelahnya mengadakan diskusi seperti ini. Jadi terima kasih atas kesempatan ini dan juga Bapak Mukhtar Naim, Profesor Emil Salim dan Profesor Mutia, itu nama tokoh-tokoh yang kita sudah sama kita ketahui. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa semuanya tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, saya lihat ada beberapa orang tadi yang temanya atau hal yang mereka sebut itu ada hubungannya dengan yang saya pikirkan juga, yaitu menyangkut hubungan ranah dengan rantau. Itu dimulai tadi dengan Bapak Mukhtar Naim yang mengatakan kita harus memperkuat hubungan ranah dengan rantau. Pak Suryadi dari Belanda menyampaikan bagaimana kita melihat, kita harus menilai apakah perantau atau merantau, tradisi merantau ini mensejahterakan kedua belah pihak atau tidak. Ada hubungan kerjasama ranah rantau yang membuat keduanya menjadi sejahtera atau tidak. Ini pertanyaan yang penting menurut saya, yang juga tema saya itu hubungan ranah rantau. Dan yang kemudian dari Profesor Hasanuddin sendiri, beliau menyebutkan salah satu isu yang perlu kita pikirkan dalam masalah hubungan rantau, yaitu sikap yang disebut oleh dia itu dengan cara yang sangat bagus. Dari sikap orang di ranah itu, orang rantau turun tangan boleh, campur tangan jangan. Jadi ada satu macam sikap yang menjadi salah satu faktor yang perlu kita pikirkan untuk menjalin kerjasama rantau. Nah, untuk itu saya ingin tambahkan satu lagi isu yang menurut saya sangat penting, ini isu budaya. Ini penting sekali karena menyangkut budaya yang perlu dipikirkan bersama. Nah, ini saya sebut dengan sindroma Zainuddin. Kalau boleh saya menyebutkan begitu. Mungkin istilah ini belum kita kenal, tapi Zainuddin yang saya masukkan di sini adalah Zainuddin di dalam tokoh tenggelamnya kapal Van Rieck karangan Profesor Dr. Hamka. Apa yang terjadi dengan Zainuddin? Zainuddin waktu dia pulang, dia lahir di Makassar, ibunya orang Makassar, bapaknya orang Padang. Kemudian dia pulang ke tempat bakunya setelah bapaknya meninggal. Dia selalu mendengar hal-hal yang bagus-bagus tentang Minang dari cerita bapaknya. Dia sampai di rumah. Apa yang terjadi? Ternyata penerimaan baik dari keluarga bapaknya sendiri maupun dari masyarakat tidak seperti yang diharapkannya. Ini kita sama-sama tahu tentang Hamka ini. Nah, saya mau menyimpulkan ini karena itu menyangkut dengan sindroma Zainuddin yang saya katakan tadi itu. Bahwa di dalam budaya Minang ternyata orang Minang ini tidak sama dan tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Jadi waktu dia sampai di sana, nah satu adegan dalam film Tenggelamnya Kapal Van Rieck yang menarik bagi saya itu adalah waktu dia pertama sampai itu dia bercerita kepada kepada bakonya itu dia akan agak lama di sini di kampungnya itu. Sambutan bakonya dingin, kemudian dia menyatakan, tapi untuk biaya selama saya di sini, ini saya menyumbang sebegini. Kelihatan sambutannya menjadi baik begitu. Nah, di dalam masyarakat juga begitu. Oh, dia orang tidak bersuku. Jadi di dalam kita itu ada kotak-kotak budaya yang juga mengharuskan dia diperlakukan dengan cara yang berbeda. Nah, ini menurut saya suatu yang perlu kita pikirkan bersama dalam hubungan ranah rantau tadi itu, kalau kita ingin memanfaatkan potensi rantau yang begitu besar. Kononnya, perantau Minang di luar Sumatera Barat itu sebagian besar di Indonesia tentu, jumlahnya lebih dari atau paling tidak sama dengan yang ada di Sumatera Barat, 5 juta. Lebih. Akan tetapi apa yang terjadi yang kita lihat? Kita tidak melihat ada suatu hubungan intens yang membangun proyek-proyek pembangunan besar di antara ranah dan rantau. Mungkinkah itu sebabnya dikatakan oleh Profesor Hasanuddin tadi itu, silakan turun tangan, berikan ini, berikan itu, tapi jangan campur tangan, ini urusan kami kalau sudah di sini. Atau seperti yang dikatakan oleh Hamka, diobservasi oleh Hamka pada awal abad ke-20 lah, sudah lama, sampai 100 tahun yang lalu. Tidak ada kotak-kotak seperti itu. Kenapa saya mulai dengan begitu? Karena dalam tema kita ini, kita melihat perantau di masa datang. Perantau masa datang itu seperti apa? Nah, di dalam pengajian Surah Sidni bulan Ramadan kemarin ini, sesuatu yang saya pelajari adalah begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati sekalian.
ada keturunan-keturunan Minang itu, kedua bapaknya orang Minang, tapi jangankan berbahasa Minang, berbahasa Indonesia saja mereka tidak bisa. Mereka berbahasa Inggris, logatnya seperti orang Australia, wajahnya seperti orang Minang. Bagaimana kita memperlakukan ini? Apakah kita akan memperlakukan dia sebagai sindroma Zainuddin yang saya katakan ini tadi itu? Oh, dia beda ini orangnya, beda cara bicaranya. Nah, yang saya harapkan itu adalah masa depan yang akan memberi berbagai bentuk ciri keminangan yang ada di rantau, dan mereka semakin banyak di rantau itu. Kita jangan punya sindroma membeda-bedakan mereka. Oh, ini kurang ininya, ini itu kurang itunya, sehingga mereka menjadi orang Minang yang berbeda. Orang Minang ya orang Minang. Kalau ada bersani sara, kita katakan sara, kita boleh menjadi mu'alaf. Bayangkan itu, orang yang bukan Islam pun boleh menjadi mu'alaf. Kenapa kita orang Minang karena karakter yang berbeda kita tolak? Ini menurut saya agak aneh. Nah, kalau kita kaitkan dengan perantau masa depan, itu akan seperti yang kita lihat di Sydney, dan makin banyak begitu. Malah mungkin kebanyakan dari yang 5 juta di Indonesia itu juga seperti itu. Dia lebih pandai berbahasa Jawa misalnya, atau berbahasa Makassar daripada bahasa Minang. Maka kita akan melekatkan sindroma Zainuddin ini, mengotakkan mereka sedemikian rupa, sehingga perlakuan kita jadi berbeda. Saya bermimpi suatu hari semua orang Minang akan melihat orang Minang itu sama. Ya, orang Minang, bayangkan anehnya, tidak ada misalnya yang merangkul anak-anak kita di Sydney. Itu sebagai contoh, saya di Australia sebagai contohnya begitu. Tidak merangkul. Padahal kita menghargai orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Orang asing kalau berbahasa Inggris atau kalau kita bahasa Inggris sedikit, itu kita anggap baik. Tetapi anak-anak kita, generasi milenial kita itu, bahasa Inggrisnya itu bahasa ibunya. Kenapa tidak ada saya melihat rangkulan-rangkulan kepada potensi-potensi yang kita lihat seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini bagi saya itu, kalau kita melihat hubungan ranah dan rantau itu, faktor budaya yang menjadi penghalang atau membuat kita melihat mereka secara berbeda, sehingga mereka merasa kurang tenang. Kalau mereka berada di masyarakat kita, mereka kurang tenang karena memang dia dianggap berbeda, dia diperlakukan berbeda. Nah, mohon maaf ini saya melanjutkan ini saya yang terakhir dari Kutub Selatan ini, mudah-mudahan itu pemikiran memang saya, mohon maaf saya berbeda dengan dengan banyak kita baca-baca itu. Saya melihat justru orang Minang itu sama, tidak peduli ciri-cirinya seperti itu. Kalau kita memang ingin menjadikan masyarakat Minang di dunia ini memang masyarakat Minang, bagaimana kita begini? Kita bawa mereka ke Jawa, tapi kamu jangan punya ciri Jawa, kan aneh. Mereka bawa mereka ke Australia, tapi jangan punya ciri Australia, harus ciri keminangan begitu. Yang penting jiwa, di sini yang penting. Kalau mereka punya jiwa keminangan karena orang tuanya, kita rangkul mereka sebagai memang orang Minang. Saran saya karena itu, karena saya gembira sekali tadi mendengar Profesor Zainuddin itu punya program di UNAN seperti itu, bukan saja penelitian seperti yang disarankan oleh Pak Suryadi dari Leiden tadi itu, saya ingin di tempat itu ada semacam pusat atau forum dialog rantau ranah yang akan menyuburkan pemahaman bahwa Minang ya Minang begitu. Kalau kita lihat kelompok-kelompok etnis di dunia ini yang berhasil bekerja sama ya begitu. Tidak peduli mereka itu tinggal di mana, mereka mengerjakan apa, sifatnya orang itu seperti dia orang Minang, dia punya jiwa keminangan. Kita harus mencegah berkembangnya sindroma Zainuddin. Saya menambahkannya itu sindroma Zainuddin ini harus kita cegah. Kalau kita tidak senang dengan COVID-19, kita harus lebih tidak senang lagi dengan sindroma Zainuddin. Karena kalau kita mau ke depan bersama-sama, kita harus melihat diri kita ini bersama-sama dan kita rangkul bersama-sama. Itu yang menurut saya akan menjadi salah satu jalan cara yang penting untuk mensejahterakan yang dicita-citakan oleh orang merantau pada awalnya. Merantau bujang dahulu di rumah Pagano Balun, tapi mereka tidak dibolehkan untuk berguna di kampung setelah mereka merantau. Karena tiba-tiba kita melihat, oh anaknya berbeda, oh istrinya orang sana, kan itu anak tidak punya suku. Kan aneh. Jadi
kita tidak membiarkan mereka menjadi berguna di kampung setelah mereka pergi merantau. Yang juga kita yang menyuruh, pergilah ke rantau karena sekarang kamu di rumah belum berguna. Tapi kita tidak membolehkan mereka untuk menjadi orang berguna karena ada sifat-sifat di antara mereka itu yang menurut kita tidak sesuai dengan adat budaya kita. Jadi itu usul saya di Pak Profesor Hasanuddin, kalau masih ada, mohon dipikirkan tentang forum dialog terus-menerus antara ranah rantau yang mencoba mengikis habis sindrom Zainuddin. Terima kasih, Profesor. Baik, terima kasih banyak Profesor Ismet.